manjakan dia dengan kasih sayang. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pintar semuanya, selamat datang di channel saya Kang Denok. Bersama saya Dena Fajar Ramadhani di studio kecil saya, kamar pribadi yang semoga kedepannya bisa lebih maju lagi. Di podcast pertama ini, kamar ini. Oke, di sini saya membuka podcast pertama kali dengan tamu yang spesial. Ada seorang yang calon presiden gagal, presiden mahasiswa gagal nomor urut 1. Oke, gimana kabarnya Mas Primus? Baik Mas. Ya, presiden gagal udah masa lalu. Udah, lupakan. Jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya, berarti berkurang porsi gagalnya ya, Ya, Mas. betul. Ya, masa lalu udah nggak usah dipikir lagi. Oke. Sekarang lagi sibuk apa, Mas? Sekarang lagi sibuk kuliah sih Mas. Kuliah. Oh, Oke. kuliah ini ya sibuk-sibuk project, praktek, itu sih Mas. Ya. Tapi aman kan kuliahnya? Aman. Oke, syukurlah, semoga lancar terus ya, Mas. Aman. Oke, mungkin dari Primus bisa kenalan dulu biar Oke. dari teman-teman semua juga bisa kenal. Ya, teman-teman, perkenalkan nama gua Beradus Primus Anantakis Timur. Gua kuliah di Politeknik Astra Cikarang. Oke, sebelumnya Primus, aku izin pakai lu gua aja ya, karena kita sebagai anak muda di sini walaupun sama-sama orang desa ya. Iya, sama-sama orang Jawa Orang lah. Jawa ya, kalau kita mau bahasa Jawa pasti semuanya nggak mudeng. Jadi kita udah membiasakan diri untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang gaul ini, bisa menggunakan Kota. kota ya. Kota. Biar kelihatan anak kota. Ya, Gimana lu kabarnya? gak terbiasa sebenarnya. Gua sekarang lebih biasanya. Oke, izinkanlah kami berdua ya, yang sama-sama belajar ini untuk membuka berbincang-bincang diskusi mengenai pelecehan seksual dalam lingkungan kampus serta pencegahan dan penanganannya. Gimana Mas Primus ini? Ya, pelecehan seksual ya? Iya, Ya, di lingkungan kampus sih. Nggak tanpa sadar ini sering terjadi. sering terjadi ya Mas. Makanya kita coba membuka diskusi obrolan khusus mengenai pelecehan seksual di lingkungan kampus ini. Tujuannya bahwa kita sebagai anak muda, sebagai seorang laki-laki sejati, pastinya kita harus paham benar apa itu tentang seksual ya Mas. Sebagai hal-hal basic kita sebagai seorang pria sejati, Remaja pastinya itu yang oke Mas. Mendengar tentang kata seksual gitu ya, jujur saja ya, saya juga sebagai anak laki-laki yang normal ya, setelah mendengar kata seksual, pikiran saya mohon maaf langsung menuju ke hal-hal yang seperti itu lah, seperti ya enak-enak gitu kayak orang-orang bilang. murah-murah. Tapi kalau itu pandangan saya pribadi sebagai orang yang mohon maaf masih sangat belum tahu. Nah, makanya saya ini mengundang narasumber Mas Primus sebagai ahli dari skala ahli, khususnya dalam dunia percintaan. Pasti udah paham tentang pelecehan seksual dan juga cara menanganinya. Ya sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja ya Den ya. Iya. Paling kekerasan seksual itu menurut gue ya itu sebuah kekerasan, itu bukan kekerasan memukul atau apa gitu, bukan. Oh, tapi bukan. lebih ke memaksa kehendak seseorang, menyerang atau ya tidak ada persetujuan dari korban. Oh. Itu termasuk dari kekerasan seksual. Oh, berarti perlu digarisbawahi bahwa pelecehan atau kekerasan seksual itu adalah suatu sifat pemaksaan ya Mas. Pemaksaan untuk melakukan suatu yang berbau-bau tentang seksual. Betul. Tapi ya kadang-kadang kekerasan seksual itu enggak juga sih, enggak tentang seksual selalu itu. Tak tentang dengan hubungan intim Nah, maksudnya. betul. Maksudnya itu enggak harus itu. Oke. Berarti tadi selain kata memaksa, setuju untuk melaksanakan suatu Misalnya pengen apa pelukan gitu. iya, tapi Misalnya, sama-sama setuju. Tidak ada yang merasa menjadi korban. kalau yang tidak ada, ya itu termasuknya tidak, karena dari pihak wanita mau, pihak cowok juga mau. Jadi bukan paksaan. Bukan paksaan. Itu istilahnya Cinta. Remaja. Ya, remaja. Tapi perlu digarisbawahi ya bahwa tindakan seperti itu juga dalam norma agama, norma sosial dan juga dalam peraturan undang-undang tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah itu juga termasuk larangan ya teman-teman. Contohnya ya Mas, kita sebagai
anak muda pasti udah nggak asing lagi dengan namanya ya hubungan pacaran, percintaan seperti itu sebagai Sering tak pacaran? contoh toxic relationship. Relationship. Iya itu maksudnya. Nah, toxic relationship. Iya itu gimana hubungan yang tidak sehat Sebenarnya kayak gitu tuh sering terjadi kan. sering terjadi. Tapi kadang-kadang kita ini nggak menyadari kalau itu tuh ternyata kekerasan seksual. Contoh-contohnya misalnya gua pacaran nih, Iya. gua intimidasi, pacar gua tuh intimidasi kayak ngancem. Oh, Nah terus kayak paksaan kencan, ayo main apa, ayo nonton, padahal ceweknya nggak mau, lagi ngambekan lah bisa. Iya, Cewek-cewek gitu kan kadang-kadang gampang marah, mutian gitu kan. Nah itu paksaan kencan itu termasuk kekerasan seksual, masuk. Tapi kan udah kadang-kadang oh, di Instagram apa ya sosial media lah oh, istilahnya. sosial media. Nah kadang-kadang netizen tuh komennya tuh udah Oh komen. Netizen selalu benar. nah Iya. itu kadang-kadang komentarnya tuh menindas atau gimana ya caranya kurang baik lah Kurang baik. pada pelaku itu. Memberikan komentar-komentar yang negatif. Ya aku misalnya Oh, aku komen IG-mu, Oh. gua komen IG-mu, terus badanmu gendut, oh, badanmu gendut Den, itu termasuk kekerasan seksual oh itu termasuk ya mas. karena menindas. Oh. Aku seinget yang ngetik ya biasa aja toh. Aku Tapi sebagai yang punya postingan pasti itu kepikiran banget mas pasti. Tapi ya Den, Oh, kadang-kadang pelecehan seksual itu terjadi itu oh, nggak hanya kayak gitu, oh, bisa secara umum ya. Secara umum itu bisa di jalanan sepi, jalan sepi. tempat sepi, tempat umum kadang-kadang juga bisa terjadi itu. Tempat umum. Catcalling. Oh Tahu? iya, iya. Nah, misalnya ada cewek. Nah, Fit itu. nah itu termasuk sebuah kekerasan seksual. Bukan hanya karena sentuhan gitu nggak termasuk. Ya masuk sih, tapi Itu kategori berat ya. kategori berat, Iya. ringan, sedang, berat. Catcalling tuh kadang-kadang sering sih terjadi di jalan gitu. Ya istilahnya di kampus aja lah. Oh iya benar. Apalagi kampus kita kan apa? Politeknik. Ya. Nah, politeknik. Jurusan apa mas? Kita mas. Mesin. Teknik mesin sama ya. Tahu sendiri kan anak-anak forever. teknik mesin yang mayoritas semuanya anak-anak cowok. Ada di kelas kita ada berapa ya mas cewek mas? Satu. Cuma ada satu. Wah, ceweknya satu, cowoknya Dari 21. Jumlah 22 ya. Hanya ada satu cewek. Bayangin teman-teman, gimana perasaan kalau jadi cewek di antara cowok-cowok di 21 cowok? Apakah ngikut menjadi seorang cowok? Gimana Nah, itu. tanggapan Tapi- dari Mas Primus? Tapi kalau jadi cowok Enggak. tetap jadi cewek tulen. Tetap jadi cewek tulen. Karena ya satu ceweknya ratu tapi tanpa raja. Tanpa raja. Ratu tanpa raja. Kita ya bawahannya lah. Iya. Sebagai juru kunci ya mas. Prajurit menjaga. Nah, Tapi cewek gitu ya, lu ngeliat si cewek ini, Oh, teman kita ini ngerasa tertindas gak sih? Apa biasa aja dia? Kalau dari pandangan lu kalau sebagai cewek, gue pernah jujur pernah ngerasain ya namanya kita sama-sama cowok ya bercanda kadang-kadang dan tanpa gua sadari di situ ada cewek. Gue nggak sengaja ngomong iya salah itu salah contoh gue contoh maaf. Nah itu di situ gimana lah nggak mood gitu. Terus Terus ya gue sebagai itu klarifikasikan kayak mohon maaf tadi kalau menyinggung perasaan, maksud gue enggak ini termasuk kekerasan termasuk seksual. kekerasan seksual juga itu ngomong-ngomong kasar. Ini sih kan. Kita mulai dari hal-hal kecil itu ya mas, kita harus perhatikan jangan sampai dari hal kecil itu kita abaikan maka menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan berpengaruh menjadi hal-hal yang besar. Contohnya sampai terjadi sebuah intimidasi seksual, terus terjadinya pelecehan seksual, terus pemaksaan menggunakan kontrasepsi atau mungkin dipaksa minum obat kontrasepsi kayak gituan mas. Kok ngeri nih? Bahkan sampai terjadi dipaksa untuk melaksanakan gugur kandungan atau aborsi mas. Ngeri ya. Ngeri itu sampai jangan sampai terjadi dampak-dampak buruknya. Maka dari itu kita harus berawal dari hal kecil, membiasakan hal kecil, jangan sampai
menormalisasi hal sepele mas. Udah sampai kayak gitu ngeri Den. Aku Arenanya pol wis denger suaranya udah ngeri sih udah pemaksaan. Iya. Kadang gua juga kadang kalau mau melakukan pemaksaan itu gak enak karena prinsip gua itu kalau gua nggak suka dari orang lain, nggak suka dilakuin orang lain kayak gitu, gua nggak mau ngelakuin itu ke orang lain. Paham nggak maksudnya? Paham. Gua nggak suka nih gua diomongin kasar, toksik. Ya gua nggak ngomongin itu ke orang lain. Paham. Oke. Tadi kita udah berbincang-bincang mengenai contoh-contoh kekerasan yang terjadi, kekerasan seksual ya mas. Jadi kita sebagai anak laki-laki ya, kita pasti punya teman cewek kan? Ya, yang tadi teman iya. Cuman itu temannya cewek. Pasti kan ada lagi lah ya. Ya. Kita sebagai anak cowok kita harus bisa apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjaga teman agar terhindar dari kekerasan. Iya, menjaga teman. Iya. Ya, misalnya teman kita yang tadi sekelas itu. Iya. Misalnya kayak dapat kekerasan enggak dimintain nomor. Mintain nomor. Padahal kan nomor kan pribadi kan, maksudnya Iya. privasi kan. Nah, si cewek ini udah model kayak model kita Risi. sebagai temennya Risi. Risi. Oh, Risi bro. Apa? Ada cowok Oh. kenalan. Nah. Yang pertama, Oh. pendapat pribadi gue loh ya. Iya pendapat pribadi saja mas. Lek aku ki sebagai temennya tak tegur. Tak tegur. Wong orang yang minta nomor Orang yang temen. minta. Tak tegur. Terus kalau dia tegur dia masih ngayal terus mas. Wis aku harus tetap berjuang gitu mas. Nah, tapi kan kadang-kadang menegur itu juga memerlukan keberanian toh. Kayak ya menerima resiko loh. Paling nanti debat. Kalau nggak debat ya kadang-kadang inilah laki-laki toh. Mesti biasa no. ya kalau kita nggak punya mental kayak gitu, kita bisa dengan cara melaporkan ke pos keamanan. Pos keamanan. Misalnya ya nggak usah perlu jauh-jauh ke satpam. Pak, gua nggak berani temanku diganggu cowok. Tak tolong Pak Satpam. Gitu. Terus itu cara kedua. Terus cara ketiga menurut saya itu direkam kan di HP toh. Sekarang udah canggih, pasti kita kemana-mana pasti pegang HP kan. Dan sangat mudah tuh bisa ngambil video. Nah itu ya fungsinya apa sih gitu? Fungsinya ya buat merekam kalau misalnya terjadi aneh-aneh. Nah itu tapi kita nggak usah mempublikasikan, kita cuma kasih ke korban. Loh tadi lu waktu digangguin gue rekam sebagai data pendukung. Data pendukung kalau mau melaporkan. Biar berwajib. Betul, benar sekali. Nah itu mungkin contoh-contoh yang bisa kita lakukan terhadap teman kita. Itu sih kalau dari pendapat gua. Mungkin dari Mas Dina apa ada pendapat gitu mungkin? Kalau gua sendiri sih berdasarkan pengalaman gua sendiri aja kan. Kayak ada di tempat umum, ada di kampus atau ada di suatu kegiatan apa-apa. Kadang itu sih cewek kayak itu berusaha untuk mendekat ke kita mas. Kayak nempel-nempel atau memberikan sentuhan-sentuhan apa. Kita bisa mengalihkan perhatian itu. Ada teman kita cewek tempel-tempel sama cowok. Tempel-tempel nih. Modus istilahnya modus. Nah berarti lu kayak mengalihkan perhatian si cewek nih. Di sini ayo kita turun. Gitu kan. Iya maksudnya gitu. Berarti itu teman-teman ada menurut pendapat kita itu ada 4 cara yang bisa teman-teman lakukan supaya mencegah terjadi kekerasan seksual. Oke mungkin ya dari gua sama Dina punya pesan lah buat teman-teman di sana ya. Khususnya cewek ya, karena yang sering jadi korban pastinya cewek. Sering terjadi sih cewek. Yang merasa dirugikan pasti cewek. Tapi cowok juga mungkin terjadi tapi lebih kecil. Nah itu mungkin pesannya buat cewek-cewek di sana, jaga prinsip kalian karena diri kalian itu berharga. Ingat keluarga di rumah. Jaga kepercayaan orang tua kalian. Kuatkan iman ya, kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, mungkin sekian dari video podcast kali ini. Mungkin sekian. Terima kasih Mas Dina. Oke. Diundang podcast pertamanya ini. Semoga Oke siap. Untuk teman-teman semua yang mau ingin
datang ke sini lagi bisa tulis bisa diatur jadwal.